A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba sebutin. Iya, kita kemarin belajar tentang simbol-simbol yang ada di Pancasila. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita mampu menjelaskan tentang cara untuk menghargai perbedaan itu seperti apa, yang pertama. Yang kedua, kita mampu menyebutkan dampak apabila kita tidak melakukan toleransi di antara perbedaan itu. Yang ketiga, kita mampu untuk mengidentifikasi perbedaan antara cerita fiksi dan non-fiksi. Yang keempat, kita mampu menyebutkan pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang dan jasa. Oke, kita masuk ya di pembelajaran pertama ini ada di tema daerah tempat tinggalku, subtema lingkungan tempat tinggalku. Oke, pelajaran yang pertama ini ada PPKN. PPKN ini membahas tentang pentingnya bertoleransi di antara perbedaan. Ada yang tahu nggak apa itu toleransi? Ada yang tahu? Belum ya, jadi Bu jelasin. Toleransi itu adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan tidak memaksakan kehendak kita, serta tidak memaksa untuk seseorang mengikuti kemauan dan keyakinan kita. Terus sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya. Kalian akan berdiskusi bagaimana cara-cara menghargai perbedaan dan bertoleransi di antara perbedaan yang ada. Oke. Baiklah, sekarang sudah Ibu bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk menjelaskan contoh dari menghargai perbedaan yang ada. Oke. Silakan untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baiklah, setelah kalian berdiskusi, Ibu akan meminta kalian untuk mengutarakan cara-cara bertoleransi itu seperti apa. Baiklah, contohnya untuk kelompok 1 silakan. Apa? Tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Ya, benar banget. Kita tidak boleh membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama. Contohnya, kalau semisalnya teman kalian ini namanya si Dias. Dias ini mau meminta tolong kalian untuk semisal untuk mengambilkan pulpennya yang jatuh. Nah, tapi kan orang Islam, si Dias ini orang Kristen, terus pas mentang-mentang Dias orang Kristen, kalian gak mau membantunya. Nah, itu tidak boleh ya, itu namanya tidak bertoleransi. Ayo, sekarang silakan untuk kelompok 2. Ya, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya. Ya, kita tidak boleh memaksakan. Sebenarnya kita orang Kristen atau kita orang Islam, kita meminta nih teman kita yang berlainan agama untuk masuk ke agama kita, untuk meyakini agama kita. Itu tidak boleh, karena bertoleransi itu tidak boleh memaksakan kehendak kita nih supaya orang lain untuk mengikuti kita. Ya, pinter banget untuk kelompok 2. Sekarang silakan untuk kelompok 3 mengutarakan. Ayo silakan. Ya, membantu sesama tanpa pilih kasih. Ya, contohnya kayak Ibu jelasin tadi. Contohnya Dias dengan siapa? Ya, Dita ya. Contohnya ya, Dias dengan Dita. Dias ini orang Kristen, Dita ini orang Islam. Nah, karena
si dia orang Kristen, jadi dia tidak mau membantunya nih, itu tidak boleh ya, itu namanya tidak bertoleransi. Jadi ketika kita bertoleransi, kita tidak memandang suku, ras, agama, warna kulit dan sebagainya. Pinter banget anak ibu. Oke, dari sini adakah yang ingin bertanya atau sudah paham semua? Nah, sudah paham semua ya. Oke, sekarang kita akan lanjut pada materi kedua, yaitu bahasa Indonesia tentang pengertian perbedaan antara cerita fiksi dan non fiksi. Oke, ibu belum untuk menjelaskan. Sekarang ibu minta dulu kepada kalian, nanti kalian baca dulu buku kalian itu, nanti ibu akan tanya pengertian cerita fiksi dan non fiksi itu seperti apa. Oke, silakan membaca buku dulu, ibu kasih waktu kalian. Baik, sekarang sudah dikasih waktu ya. Kalian ibu minta menyebutkan pengertian dari cerita fiksi. Ayo, contohnya pengertiannya. Silakan, Jessica. Ya, pengertian cerita fiksi itu adalah cerita berupa hayalan dari si pembuat cerita itu supaya orang yang membacanya itu merasa terhibur. Jadi cerita fiksi itu cerita yang tidak nyata. Contohnya cerita kelinci dan buaya. Terus contoh lainnya ada di buku cerpen, buku dongeng, novel, dan puisi. Pinter banget. Terus kalau coba siapa yang mau menyebutkan cerita non fiksi itu seperti apa? Ya, Edo, silakan Edo. Ya, pinter banget. Cerita non fiksi itu adalah cerita yang ditulis oleh penulis supaya pembacanya mengetahui informasi yang ada di dalam buku tersebut. Contohnya buku mata pelajaran, buku ensiklopedia. Nah, itu semua contoh-contoh dari buku non fiksi ya. Oke, pembelajaran yang ketiga ini ada apa? Ada pelajaran IPA. Di dalam pelajaran IPA ini kita membahas tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Apa sih itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Ya, pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang di dalam pekerjaannya itu menghasilkan barang atau produksi. Contohnya koki itu menghasilkan barang yang diproduksinya itu apa? Makanan untuk dijualnya. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa itu ada ibu guru, karena guru itu tidak menghasilkan barang tetapi menghasilkan jasa. Ya, kalian mentransfer ilmunya, kalian mengetahui pengetahuan yang belum kalian tahu. Nah, sekarang ibu guru minta kalian semua untuk membuat poster tentang pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang dan jasa. Oke. Kalau sudah nanti kalian kumpulkan di ibu ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ayo, silakan Edo, sebutkan kesimpulannya hari ini. Ya, kita tadi sudah membahas tentang pentingnya bertoleransi di antara umat beragama. Ada lagi? Ya, silakan Jessica. Ya, kita tadi sudah menyebutkan dampak apabila kita tidak melakukan toleransi. Ada lagi? Ya, di pembelajaran bahasa Indonesia tadi kita membahas tentang cerita fiksi dan non fiksi. Terus yang terakhir ini kita membahas apa? Kita membahas tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, semuanya benar sekali. Hari ini kita membahas tentang pentingnya bertoleransi di antara umat beragama. Terus penting juga kita menghargai perbedaan yang ada. Kita membahas tentang pengertian cerita fiksi dan non fiksi. Terus kita membahas tentang pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, sebelum kita tutup hari ini, Ibu minta untuk ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu, memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah, kegiatan hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.